Bethlehem GKJ Begonang. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai, kita mau sapa dulu Mbak Sevi, teman-teman dari sekolah minggu yang ada di paling barat, wilayah Birun. Mana suaranya? Wilayah Polokarto, mana suaranya? Sekarang yang ada di tengah, wilayah Cangkol. Banyak sekali ya, 1000 orang sudah berkumpul di sini. Nah, kita punya password ya buat adik-adik. Jadi passwordnya gini, GKJ Begonang, pakai jari seperti itu. Mantap. Oke, kita coba 1, 2, 3. GKJ Begonang, mantap. Mari kita pujikan nama Tuhan di dalam Ku Menang, Ku Menang. Yuk. Mari kita awali ibadah pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berkumpul Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan memuji Tuhan ya. Kita lanjutkan dengan pujian Daki-daki Gunung yang Tinggi. Kita pakai kiraan. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah.
membaca firman Tuhan Yesus, kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. melalui online sekalipun, tetapi kami bersyukur oleh karena kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan ketika kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, Tuhan, berikan hikmat, berikan pengertian sehingga kami mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Masih ingat naruhnya di mana? Ya, kalau sudah pegang Alkitabnya, dibuka di kitab Keluaran 14. Kitab Keluaran itu setelah kitab Kejadian. Jadi nomor 2. Kejadian, Keluaran. Nah, dibuka di kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Kita baca bersama ya, adik-adik menyimak dari rumah. Ayat 19, Keluaran 14 ayat 19 sampai 31.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusun orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya sehari-hari. Nah, adik-adik, tadi cerita tentang perjalanan di mana bangsa Israel dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tempat perbudakan menuju tanah Kanaan yang berlimpah air, susu dan madu. Ya, jadi banyak sekali kekayaan yang ada di negeri Kanaan. Nah, suatu ketika Firaun mengetahui bahwa bangsa Israel sudah pergi dari Mesir, Firaun jadi marah. Jadi waduh, kok yang kujajah ini ya sudah pergi dari Mesir. Gimana ini? Gak ada yang lagi yang kusuruh-suruh. Nah, Firaun sangat marah, sangat benci ya ketika melihat dan mendengar bahwa bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Nah, suatu ketika bangsa Israel ini sedang menyeberangi lautan, jadi ada mukjizat Tuhan, laut itu terbelah jadi dua, teman-teman. Jadi antara perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu menyeberangi laut. Nah, nanti ditampilkan gambarnya seperti ini. Oke, nah di gambar itu terlihat ya, Tuhan membuat mukjizat melalui Musa dengan membuat laut terbelah jadi dua. Jadi di samping kanan tembok berupa air, samping kiri tembok air. Nah, teman-teman pasti pernah ke laut ya? Pernah? Ya, pasti pernah.
di laut itu airnya sedikit apa banyak adik-adik? Ya banyak sekali ya. Dan kira-kira dalam apa dangkal airnya? Dalam sekali ya. Nah jadi bisa dibayangkan tingginya melebihi tingginya kita. Dalam sekali. Nah kalau kecebur laut bisa tenggelam. Nah tapi itu Tuhan buat mukjizat. Jadi ketika bangsa Israel mau menyeberang laut karena harus melewati laut itu, Tuhan buat mukjizat, lautnya terbelah. Jadi ada bagian yang kering di mana bangsa Israel bisa berjalan di situ. Nah, kemudian ketika Firaun tadi mendengar kalau bangsa Israel itu sudah pergi dari Mesir, Firaun jadi marah, jadi benci, dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dan akhirnya dia mengejar bangsa Israel. Dia melawan kehendak Tuhan, dikejarlah. Wah sialan ini Musa, bangsa Israel dibawanya pergi, gak ada yang kusuruh-suruh, gak ada yang kusuruh-suruh nyuci, gak ada yang suruh-suruh masak. Terus Firaun ini ya memilih bersama dengan tentara yang paling hebat, dikejarlah bangsa Israel itu. Nah sampai di tengah-tengah laut, apa yang terjadi? Bangsa Israel tahu ya, dia sedang dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya yang kuat. Jadi kayak anak kecil yang sedang dikejar-kejar singa. Ada yang adik-adik pernah dikejar singa? Singa, hewan singa tahu ya, hewan singa ya, singa harimau, banyak ganas, menerkam, memakan. Nah, Israel jadi takut, aduh gimana ini, terus menyalahkan Musa. Gimana tuh Musa, kok saya diajak ke situ diajak ke Kanaan untuk mati di padang gurun. Itu ada tentara Firaun yang mengejar kita. Nah terus gimana? Mereka berseru-seru pada Tuhan. Tuhan menjawab, mengapa engkau berseru-seru padaku gitu? Kalau Tuhan sudah mengendaki, pasti dia sudah menyertai, dan pasti dia juga pasti akan memimpin dan menolong. Nah, mungkin ada nggak adik-adik yang saat ini juga pernah alami ketakutan? Nah, mungkin pernah takut ya, takut sama gelap. Kalau mau ke belakang, ini, Bu, Ibu bangun, apa? Anterin kemana? Pipis. Ya, ada yang adik-adik masih takut? Ya, jadi gak boleh takut ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menjagai. Nah terus singkat cerita tadi ya, karena Israel berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab mereka doanya bangsa Israel itu, yaitu seluruh pasukan dari tentara Mesir ditenggelamkan oleh Tuhan. Jadi lautnya tiba-tiba yang tadinya ada tembok kanan dan kiri, lautnya langsung kembali seperti semula. Jadi bangsa Mesir, Firaun dan tentaranya tenggelam, gak bisa berenang. Karena apa? Dalam sekali ya. Nah, terus seperti itu ya akhirnya. Nah, karena apa? Kok Firaun jadi seperti itu gitu? Karena dia dikuasai oleh kebencian dan kemarahan. Nah, ada yang adik-adik di sini sukanya marah-marah? Ayo, siapa? Marah-marah ketika ini ya, sama orang tua baru mainan HP diingatkan, adik jangan mainan HP terus, ayo makan dulu. Nah, terus marah-marah ya, ibu itu gimana sih, aku baru enak-enakan di sini malah disuruh-suruh. Nah, terus dari mana marah. Nah, terus nggak nurut sama orang tua. Nah, padahal orang tua itu sedang dalam rangka demi kebaikan adik-adik semua. Kenapa nggak boleh mainan HP terus? Nggak boleh ke game terus? Ya, kenapa?
ya nanti supaya matanya tidak sakit lama-lama di depan HP ya, jadi nanti jadi minus. Nah terus sama juga harus istirahat, harus makan, harus belajar, ya kan, harus mandi juga. Nah jadi kalau gitu boleh tidak main game? Boleh, tapi harus dibatasi gitu ya, pas hari Sabtu atau Minggu pas nggak sekolah. Nah seperti itu. Nah nanti kalau marah-marah terus nanti bisa loh ditenggelamkan. Mau nggak ditenggelamkan? Kayak tentara Firaun. Ya tadi kan tentara Firaun marah-marah ya kan. Nah, ya jadi sama dengan bangsa Israel tadi ya adik-adik, kita juga harus berseru-seru pada Tuhan, minta pertolongan ketika takut, dan juga kita harus juga taat, tidak boleh marah-marah, tidak boleh sombong, tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri kayak tentara Firaun tadi kan mengandalkan kekuatannya sendiri dengan menggunakan tentaranya yang kuat untuk mengejar Israel, dan pada akhirnya dia dihukum. Nah, itu ya. Nah, sekarang jadi anak yang baik, yang rendah hati, tidak sombong, tidak boleh marah-marah, dan nurut sama bapak ibu, orang tua, karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, oke teman-teman, kita akan berdoa menutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami menjadi anak yang baik, anak yang rendah hati, tidak sombong, taat pada Tuhan melalui ketaatan kami kepada orang tua, dan tidak mudah marah-marah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa taat dan menghormati orang tua kami, karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pengakuan iman rasuli. Letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri dan kita ucapkan dengan lantang, dengan tegak, dan sambil bersuara. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada saat ini, mari kita pujikan kasih.